Selamat pagi, siang, malam kepada Bapak Tommy dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya David Patarmandauni Siringorengo dari Teknik Biomedik 2021. Ingin mempresentasikan tugas pengantar instrumentasi biomedik saya yang berjudul ECG Biometric Based Security System. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya mempresentasikannya. Berikut merupakan overview dari apa yang akan saya bahas pada hari ini, apa itu ECG B2S2, atau yang tadi merupakan singkatnya yang tadi, dan mengapa saya memilih ECG B2S2. Apa metodenya, dan apa kesimpulan yang bisa kita ambil. Oke. Jadi apa itu ECG B2S2? ECG B2S2 atau ECG Biometric Based Security System merupakan sebuah prototipe, artinya ini masih merupakan sketsa jadinya dari sebuah pengembangan sistem sistem sekuritas yang dimana menggunakan biometrik berupa sinyal ECG. Oke, kenapa sinyal ECG gitu? Kenapa saya memilihnya? Mengapa saya memilih ECG sebagai bentuk kunci dari sebuah berangkas gitu, berangkas security dari sebuah sistem? Itu karena menurut saya relatif lebih baik dari semua sistem sekuritas yang saya tahu gitu. Karena ECG itu merupakan sebuah biometrik internal yang artinya merupakan dari dalam diri kita sendiri secara spesifik dari diri kita sendiri yang artinya kita tidak dapat dengan mudah untuk mencuri ataupun mereplikasi sistem tersebut atau biometrik tersebut. Tidak dapat membobolnya gitu. Secara tambahan juga, sistem yang saya buat ECG B2S2 ini juga dapat digunakan untuk berbagai aplikasi lain, termasuk juga untuk menjaga kesehatan sang pengguna ataupun referensi orang yang tersebut. Karena dapat menampilkan informasi-informasi fisik dan juga kesehatan orang tersebut, kondisi kesehatan. Juga dapat diisi dengan berbagai aplikasi lainnya. Oke. Apa buktinya? Ini merupakan sebuah tiga jenis jurnal atau paper yang isinya penelitian-penelitian mengenai bagaimana ECG dapat digunakan sebagai biometrik nantinya untuk sebuah sistem sekuritas. Ini ada merupakan tiga dengan uh, penelitian-penelitiannya masing-masing dapat dilihat masing-masing nantinya. Oke, saya ringkas. Kenapa ECG gitu? Apa perbandingannya dengan yang konvensional kayak sidik jari dan juga sistem wajah gitu, penampilan? Oke, yang pertama itu karena ECG itu sifatnya sangat unik dan juga sangat spesifik, sehingga sulit untuk dibobol ataupun digandakan ataupun yang lain-lain gitu. Sedangkan konvensional terdapat kemungkinan untuk terjadinya false positif atau false negatif pada saat dikenalkan gitu. Karena apa? Karena ada kemungkinan kayak bisa kita lihat kadang juga orang dapat menggunakan sidik jari ke HP kita, padahal sebenarnya orang tersebut juga bukan merupakan referensi dari HP kita. Juga kita kadang nggak bisa buka HP kita dengan fingerprint kita sendiri itu. Pasti ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Dengan ECG juga sangat reliability, artinya sangat cocok digunakan oleh individual, oleh orang tertentu karena sifatnya tadi sangat unik gitu. Sedangkan konvensional, perubahan pada sifat fisik orang tersebut kayak fingerprint, kayak kalau misalnya terjadi luka di fingerprint, mungkin penampilannya, mungkin pencahayaannya dapat mempengaruhi apakah orang tersebut dapat memberikan informasi untuk sistem sekuritas tersebut, dapat membukanya atau enggak gitu. Kadang terjadi perubahan. Yang terakhir, sistem ECG ini atau yang saya buat ini dapat menghasilkan informasi-informasi penting juga karena pada sebelumnya kan sifatnya ECG gitu, menampilkan aktivitas listrik pada jantung kita. Itu merupakan suatu informasi fisik dari orang tersebut, informasi kesehatan yang nantinya dapat digunakan untuk informasi-informasi lanjutannya. Sedangkan konvensional dapat digunakan dari berbagai aplikasi, termasuk juga ECG, tapi lebih luas ECG gitu. Ya. Apa material yang saya gunakan untuk membentuk prototipe ini? Yang pertama itu ada ESP32 yang digunakan sebagai sebuah microcontroller yang sifatnya wireless, sangat reliability. Oke. Yang kedua itu AD8232 yang merupakan sebuah sensor ECG, sedangkan ECG modulnya merupakan modul dari AD8232 tersebut. Yang harganya ya sekitar 270.000 ya, cukup mahal tapi dapat dibeli lah gitu. Software yang saya gunakan atau aplikasi yang saya gunakan adalah MATLAB sebagai untuk memproses atau memprogram sebuah sistem sekuritas nantinya dapat kita tempelkan di situ sebuah aplikasi sekuritas dengan menggunakan GUI, sedangkan selanjutnya ada Arduino. Arduino itu merupakan bahasa dari ESP32 yang digunakan untuk input programnya nanti. Oke, apa metode yang saya lakukan? Oke, ada beberapa step, ada sekitar 5 step gitu.
yaitu input, proses, dan aktuator ya. Step yang pertama itu preparation atau persiapan gitu. Kita harus mengkonekkan setiap komponen yang berkaitan dari AD8232 dengan ESP dan juga dengan PC yang berisi dengan program atau software yang kita gunakan sesuai dengan pin-pin yang berlaku. Dapat kita lihat di datasheet-nya gitu. Step keduanya adalah input. Kita mengkonekkan elektroda ke AD8232 dan menempelkannya pada titik-titik tertentu yang dapat kita gunakan sebagai referensi untuk melihat ECG orang tersebut. Bisa di dada dengan tiga titik tersebut. Oke. Step ketiga adalah menghubungkan ESP32 dengan MATLAB. Dari AD8232 ke ESP32, kemudian ke MATLAB-nya atau PC-nya dengan menggunakan program Arduino atau MicroPython yang dapat digunakan untuk mentransmit ECG sinyal ke MATLAB dengan cara wireless. Karena tadi ESP32 itu dapat digunakan secara wireless dengan menggunakan Wi-Fi ataupun dengan Bluetooth gitu. Merupakan suatu keuntungan dibandingkan dengan Arduino yang biasanya konvensional yang harus menggunakan USB. Step keempat itu biometric analysis dan verification. Di MATLAB kita buat fungsi-fungsinya dan dapat kita lihat algoritma ataupun bentuk sinyal yang sudah kita dapatkan. Pada dasarnya di sini kita menggunakan program yang dimana kita harus memasukkan datanya ke database sehingga dapat digunakan nantinya untuk sekuritas sistem. Step kelima adalah interaksi dengan sekuritas sistem. Dengan MATLAB kita dapat membuat GUI atau user interface atau kayak aplikasi gitu yang dapat kita gunakan sebagai sketsa ataupun analogi nantinya untuk sekuritas sistem. Nanti di sini kita dapat gunakan database tadi menggunakan referensi dan di sini kita buat sekuritas sistemnya kayak misalnya password. Password itu harus menggunakan SCG gitu. Jadi menjelaskannya itu SCG itu merupakan sebuah biometrik sinyal yang sangat sangat bagus dan unik untuk digunakan untuk sekuritas sistem gitu. ECG, ECG atau elektrokardiogram ini menunjukkan aktivitas elektrik dari sebuah jantung seseorang yang dapat digunakan kayak sebuah fingerprint gitu karena sifatnya sangat 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 spesifik dan sangat unik gitu. Kita dapat memasukkan ECG sinyal ini ke sebuah database yang nanti dapat digunakan sebuah referensi atau identifikasi orang tersebut untuk masuk ke dalam sistem sekuritasnya. Oke. Keunikan dari ECG ini membuatnya sangat sulit untuk dapat dibobol ataupun dicuri sinyalnya. Secara lebih luasnya lagi, ECG sinyal ini sangat sangat berbeda dari satu orang lain dan juga dapat berubah sesuai dengan situasinya gitu. Misalnya kita capek, misalnya kita ini. Jadi ada banyak ECG yang perlu kita input untuk menunjukkannya. Jadi pada dasarnya ini sangat sulit dimasukkan, sangat sulit, bukan sangat sulit, cukup sulit untuk dimasukkan, tapi sangat sulit untuk dibobol karena sifatnya yang sangat unik tadi dan dapat diimplementasikan ke sebuah sekuritas sistem. Ada berbagai jenis aplikasi juga dapat menggunakan ECG karena sistemnya yang sangat unik gitu. Sebagai kesimpulan dari sebuah yang kita jelaskan tadi, ECG merupakan sebuah biometrik yang sangat unik yang dapat digunakan pada sekuritas sistem dengan menggunakan beberapa device yang cukup mahal, walaupun kita bisa mendapatkannya di berbagai tempat dan berbagai platform seperti yang kita lihat tadi. Dan dapat diakses oleh semua orang gitu. Terlebih, sistem ini dapat menampilkan berbagai jenis informasi kesehatan atau fisik seseorang. Jadi sangat sangat reliability dan juga sangat baik digunakan. Ya. Dan memiliki berbagai potensi untuk dapat dikembangkan di masa depan nantinya. Jadi sekian presentasi dari saya. Jadi ada sebuah quotes yaitu embrace technologies potential for within it fast realm lie infinite possibilities and boundless opportunities. Sekian presentasi dari saya. Mudah-mudahan dapat menjadi insight bagi kita dan pengetahuan baru bagi kita. Saya ucapkan terima kasih.